Dalam keyakinan-keyakinan sebagian orang, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Roro Kidul. Terkadang ada yang menyebut Nyi Roro Kidul. Diyakini oleh sebagian masyarakat, Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau dan dipercaya kerap mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Bapak tinggal di sekitar sini? Bukan, saya di sini. Cuman saya alhamdulillah waktu dari tahun 97 sampai detik ini. Sebulan berapa kali, Pak? Kadang-kadang saya sebulan itu bisa sampai 4 kali, kadang 4 kali. Oke. Motivasi atau komitmen Bapak untuk berziarah ke sini, melakukan tawasulan dan segala macam, Ya, mungkin seperti apa, Pak? ya pertama adalah satu hal adalah mencari ketenangan karena alam ini memang mendukung sekali ya. Iya. Mendukung sekali untuk kita tafakur ya. Iya. Kepada Allah. Karena emang dari zaman sejarahnya dulu para aulia wali Allah mendekatkan diri adalah dengan mendekati lautan ya. Lautan ya? Iya betul. Terutama wali Allah yang ada di sini, wali perempuan. Emang konon kadang-kadang ada sedikit fitnah ya Iya. mengenai ibu ratu atau apa, kadang-kadang yang sosoknya jahat atau apa gitu. Sebenarnya enggak. Hanya faktor lain adalah jin-jin yang menyamar. Jadi Menyerupai. Betul. Sekarang, maaf saya potong, Pak. Saya ingin menemukan perbedaan antara sebutan Kanjeng Ratu Laut Kidul dan Nyi Roro Kidul. Kalau Kanjeng Ratu Kidul, Ya. sosok seorang ibu. Tapi kalau lebih ingin detail lagi secara nasab dari para nabi, beliau adalah istri dari Nabi Sulaiman. Lebih jauhnya lagi. Iya. Oke. Atau dibilang Ibu Siti Syarifah, ya, Ratu Balkis. Oke. Tapi kalau Roro Kidul lain lagi. Beda lagi. Roro itu adalah sifatnya dua. Dua. Iya. Oke. Dia bisa menjadi siapa aja. Nah, atau dikatakan dia bisa hidup di dua alam. Katakan dia makhluk Allah juga. Tapi dia tidak jahat. Ya. Tidak jahat. Jadi mistisnya ibaratnya mistis baik. Baik, iya. Nggak tidak seperti orang bilang apa faktor kesucian atau faktor apa namanya meminta kekayaan ya. Sebenarnya itu nggak ada itu. Gendong aja ya. Gendong ya. Kita bawa kemana nih? Sakit banget nih kakinya katanya. Kita duduk ya dulu. Sebelah mana yang sakit? Dua-duanya. Dua-duanya. Mau dilurusin? Terserah. Ayo boleh. Boleh. Ini keras banget ya. Mas, Keras. Kayak di kamu nggak nahan kan? enggak. Kayak ketahan. Lebih dikit Bu. Au. Masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan nggak? Mbak? Aku nggak bisa gerakin. Kalau kita itu nggak bisa, dia nggak bisa jalan balik. Iya, orangnya kesini. Oh, ya, kita relaxin dulu aja, ya. Kita coba cari orang buat bantu. Aduh, sakit banget. Ya, sekarang keluarga dari Anggun sedang berusaha untuk membantu Anggun. Kita akan melihat dulu apa yang kira-kira dilakukan.
Coba gerakin. Udah enakan kan? Udah banget. Tadi kira-kira ada kenapa ya? Tiba-tiba bisa begitu, Pak. Ini flatteran, tempel. Tempelan dari mana maksudnya? Dari Di lingkungan sini ya, iya. tuh ada apa? Kan setiap tempat daerah tuh ada penguasanya. Heeh. Nah, yang di sini tuh termasuk pegangsaan. Pegangsaan tuh maksud tuh penguasa wilayah. Oke. Mungkin kali tadi ada kesalahan, apa kelewatan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu flatteran. Mantan pemimpin negara kita ya, Ya betul, Karno. Bung Karno. Karena sosok itu kan raja pertama. Ya kan raja. Ya, sekarang kita akan melakukan penelusuran di sebuah rumah dan kebetulan kita masih berada di halamannya. Menurut warga sekitar, tempat ini adalah tempat yang sering sekali disinggahi oleh Kanjeng Ratu. Kita akan mulai penelusurannya bersama dengan Anggun ya, Bun. Oke. Ya, oke. Oke, Bang. Oke, siap. Ya. Di halaman rumah ini ada sebuah pohon yang kalau diperkirakan dari usianya sebenarnya sudah sangat cukup tua. Tadi pas baru pertama kali masuk taman belakang sini, aku ngeliat ada orang jalan dari arah sana ke sini, cowok. Terus kalau dari pohon ini sendiri, aku ngeliat kayak ular gitu, Mas. Di pohon ini. Tapi biasa dia berwujud perempuan. Bentar, lumayan besar Di gitu. atas sini. Kayak semacam sini. Semacam siluman. Iya. Sekarang ada di sini. Iya. Kamu bisa merasakan wujudnya ada di sini. Masih ada. Atau Mas mau ngerasain? Saya. Oh, saya merasakan. Mau? Nggak perlu kayaknya ya. Yakin? Udah cukup saya. Selamat malam, Malam. Ibu. Saya Dini. Saya Bu Dewi. Bu Dewi, ya Iya. ini. Dewi. Ya, kita mohon izin mau melihat-lihat ke dalam. Boleh Boleh, ditonton ya. silakan. Mari. Izin sekarang. Ya, Oh, ini ini masih cantik sama sekali nih ya. juga. Cantik sekali. Hmm. Silakan. Waduh, Ibu. Bau banget. Bau ini ya. Menyan ya. Menyan atau dupa? Hio. Hio ya. Biasa ya. Jadi ini ruangan yang dimaksud itu. Ya? Ruangan Ibu kalau meditasi, Meditasi di ya di sini. Silakan, Mas. Oke, Masuk. permisi. Kita ke sini ya. Gak apa-apa nih ya kita ke sini. Boleh. Begitu banyak potret dan foto, kebetulan juga salah satu mantan pemimpin negara kita ya, Ya betul, Karno. Bung Karno. Karena sosok itu kan raja pertama. Ya kan raja, dulu nggak ada ini raja pertama. Kalau ini Bapak Yusuf Narawani Yang yang ini. Yang ya. ini.
bisa dijelaskan profilnya lebih jauh? Selagi masih ada, sekarang udah almarhum beliau, ibu sering datang sama beliau, tapi beliau itu mengatakan kalau sama ibu tuh nggak pernah dia panggil ibu Pelabuhan Ratu, cuma dia singkatnya Ibu Ratu. Ibu Kalau Ratu. iya, dia bilang begitu, jadi Bu Ratu. Ibu Ratu. Iya. Dan memang nama itu sering digunakan orang yang percaya itu sebagai panggilan akrab ya. Akrab. Iya, Ibu Ratu ya. Iya. Kalau sebelah sini Mbah Sukma Wijaya. Mbah Sukma Wijaya. Wijaya. Iya. Siapa beliau? Beliau masih kakek Kakek ya, berarti leluhur ya. leluhur. Leluhur. Nah, yang paling pojok ini saya Pak sering Pri. banget lihat ini. Iya, pasti. Ini ada hubungan apa? Kalau beliau itu adalah suami. Lihat. Nah, ini pertanyaan saya yang paling ingin saya tanyakan sebenarnya. Iya, bagaimana? Mantan pemimpin kita Bung Karno dan Ibu Ratu itu sebenarnya ada cerita apa? Iya, ada cerita. Ceritanya itu kalau dijelasin panjang ya. Panjang, singkatnya aja. Ya, kalau Bu Dewi menjelaskan beliau itu sama ibu ada kaitan. Berkaitan seperti itu Iya. ya. Lebih halusnya berkaitan. Jadi di zaman pemerintahan Bung Karno, Bukan. Bung Karno cukup mengenal sosok dari Ibu Ratu ya, seperti itu ya. Ibu Ratu. Biasanya kalau misalnya mendengar, maksudnya berkomunikasi dengan Ibu Ratu itu apa sih yang ibu siapkan gitu? Hal-hal apa? Kalau ibu kan suka sajen ya. Ya bikin kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, ya buah-buah gitu ya. Dan beliau itu tanpa diundang pun sering dari suara dari kereta gitu. Jadi kalau Suka lagi bawa datang berkunjung ada suara kereta dulu gitu. Iya. Itu selalu menjadi ciri khas kedatangan Ciri khasnya Ibu Ratu. Ibu Ratu ciri khasnya itu, dan beliau membawa ciri khas wangi. Iya. Ya melati, minyak, atau minyak itu nggak ada di kalau di sini kita. Wangi, Wangi. itu berasa banget di hidung ya. Iya. Maaf, kenapa tadi? Dari tadi Ini sih udah suaranya. dari tadi sih udah pas Anggun di situ udah bilang tadi ini Citra dijagain. Kenapa dia tidur di sini? Iya. Nggak tahu, saya juga kan. Saya Oh. ngobrol sama Mas Irfan. Iya. Oh, Ya kan? Iya. Bapak dengan siapa, Mak? Dengan Bapak siapa? Ah, nggak bisa. Oh, nggak usah. Enggak, maksudnya dari warga sini. Oh, Nah, tadi tiba-tiba kan Bapak yang ngelihat kita kebetulan tadi lagi ngadepin sesuatu di atas sama Anggun. ngobrol apa? Apa yang terjadi, ngobrol apa mungkin? Sebenarnya begini, dia itu hanya sebatas bicara. Saya merasa terganggu. Merasa terganggu. Mungkin kamera bisa dapat lebih dalam lagi, matanya Anggun hijau dari mata saya ya. Sebenarnya begini, dia itu hanya sebatas bicara.
saya Merasa terganggu. saya sampaikan dengan besar hati karena semua yang ada di sini dia tahu karena dia lain. Jangan sampai berbuat hal-hal yang lain. Saya sampaikan. Oke. Dan jawabannya apa? Jawabannya Tidak akan nih, maksudnya apa, Pak? tidak akan mengganggu. Oh, tidak akan Hanya mengganggu. sebatas begini aja mereka. Dia ingin melihat saya. Oh, oke. Jadi setelah itu udah nggak ada lagi. Jadi Citra hanya berada dalam posisi seperti ini dan diam seperti ini ya? Diam, nangis, Diam nangis ya? sedih kan. Saya tanya kenapa bisa. Assalamualaikum. Tolong ya, keluar ya. Sian ini teman saya ya. Ya. Siapa namanya? Nggak mau Nggak tadi. mau dari tadi. Nggak usah. Permasalahan. Tadi udah disampaikan pesannya. Ini kejadian yang berikutnya, kejadian demi kejadian. Ya Allah, ya Rabbi. Pak De juga udah bantu. Tadi saya sempat bermohon. Kita masih dikasih kesempatan untuk menyelesaikan, tapi saya nggak tahu sejauh mana. Ya, Apakah akan ada kejadian lagi, saya juga kurang tahu. Tapi semua tergantung dari tim. Apa masih mau dilanjutin atau enggak, nanti kita kompromi. Intinya adalah perjanjian saya tadi, setelah ini kita rapin barang, kita bersihin semua di tempat ini sehingga balik seperti semula ya kondisinya. Ya, oke, cukup dulu. Kita tunggu sampai Citra siuman. Wah, kemana aja kamu? Dicariin tadi kamu. Ada yang ulang tahun. Nama kamu siapa? Hah? Ih, Citra. Kalau bukan Citra ya. Enggak, tadi lu tidur. Orang ulang tahun lu nggak tahu. Dah. Oke, sip. Peserta tantangan siapa takut kali ini, Intan, 20 tahun. Alfian, 26 tahun. Viola, 20 tahun. Dalam tantangan pertama, peserta harus mencari bunga, buah, lalu kelapa, serta telur. Bawa semua barang ke ruang ritual, letakkan sesaji, lalu bersemedi. Intan, 20 tahun, karyawan. Apakah Intan mampu melewati tantangan di episode kali ini? Carilah bunga buah, kelapa, dan telur. Ini sih Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Gak ganggu kok, Mbak. Permisi, gak ganggu kok, enggak. Carilah. Mas. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Mama. Carilah kelapa dan telur. Mama. Misi. Assalamualaikum.
Misi, udah kan gak ada? Assalamualaikum. Ya kita lanjutin aja. Katanya Anggos ini berdua. Mungkin kamera bisa dapat lebih dalam lagi, matanya Anggun hijau dari mata saya ya. Coba Pak Ade dipanggil untuk bantu komunikasi. Soalnya dia hanya ngelihat saya aja. Assalamualaikum. Shit. Sampurasun. Assalamualaikum. Sepertinya apa yang ada di dalam tubuh Anggun menuntun kita ke atas. Kita ikutin. Mohon keluar semuanya ya. Barusan ada disuruh keluar semua. Semua. Iya. Barangkali mau. Semua ya? Iya. Semua kita keluar ya? Barusan. Baik, baik. Kita keluar dulu Iya. semua. Ada sesuatu yang Iya. ingin dilakukan berdua dulu. Oke, kita keluar dulu. Nanti Keluar kita lanjutkan. semua. Oke? Ya. Mohon maaf. Ayo. Hati-hati. Keluarnya hati-hati. Mandal, Mang.
ada yang ingin disampaikan, Ya, Mbah. mohon disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berujung junan langit Pangeran Kudrat Pati Simanik Batara Tunggala Pucuk Kurik Bakara Cahaya Musun bisa gambarkan cana bulu kukus kusuk maning gini kaluhur kasunan rama kahandap kasunan ibu kaligir ka para wali kadu serada sakti nyuhunkeun dihapunten ya di ayat patanana putra putri abdi. Kelihatan jelas tangga jelas pas mau nginjak kok nggak keinjak. Mohon maaf, ketuanya siapa? Mbak Alia ya berarti ya? Oh, iya. Dia mau bicara nih, Mbak Alia. Bukan. Oh ini nggak mau. Oh, yang pakai ini. Oh nggak mau pakai kamera ya? Lampu mati. Iya. Kenapa ya? Pada mau ngapain? Kita lagi syuting, lagi kerja. Nggak suka keributan. Kita minta maaf. Kenapa yang? Beresin kabel peralatan. Oh, beresin semua Beresin peralatan. semuanya. Iya. Oh, kosongkan kafe alat di dia. Kosongin kamar. Semua. Insya Allah ya. Iya. Nanti kita kosong. Ada terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Ada lagi Mbak. Kasihan dong ya, ayam dulu dong, pulang dulu ya. Pulang kalau Pulang aja ya, itu mau dikosongkan, tapi ayam pulang ya, kasihan. Iya, disuruh kameranya kita keluarin ya, kita hormatin. Dan menurut saya itu adalah jalan yang paling bijak. Kita juga harus saling menghargai di antara sama makhluk Allah. Oke. Satu-satu. Tadi itu pas saya ditepuk-tepuk, ininya diremes-remes, itu deg-degan loh. Jantung tuh berasa pengalaman spiritual pertama. Seru sekali. Tapi kita tanggapin dengan positif. Yang saya yakin adalah yang di dalam pun ingin sesuatu yang baik. Dan seperti kita pula sebagai manusia, apabila kita bertamu di rumah orang, pastinya kita tidak ingin tempat kita dirusak atau diganggu. Dan menurut saya, percaya atau tidak dengan keberadaan makhluk,
astral, tetap kita harus saling menghargai. Bukan artinya kita mempercayai sesuatu yang musyrik, tapi kita menghormati keberadaan budaya dan tradisi itu. Pindahin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alfian, 26 tahun, pekerja. Mampukah Alfian mengalahkan rasa takutnya di tantangan kali ini? Baca ini dulu, baca. Apa sih? Carilah bunga, buah, kelapa, dan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah, masih sampai jatuh gue. Samperin aja, samperin. Ya mas. Ya. Halo Mas, Tahu pas jalan sana susah banget jalannya. Belakang. tadi pas jalan tuh jatuh di sini tadi saya lihat tuh. Kenapa Mas? Ada kepleset atau? Nggak kelihatan jelas, tangga jelas pas mau nginjak kok nggak keinjak. Oh, jadi ngelihat tangga ini mau diinjek tapi nggak Iya, keinjek gitu, gitu. kayak halusinasi gitu. Mas Alfian masih mau lanjut atau tidak? Jalannya nggak kuat mas. Stop aja lah. Mau stop aja. Aneh banget gitu. Jadi dari tim sudah setuju ya. Oke, dengan pertimbangan kondisi dan situasi yang sudah terjadi dari awal hingga sekarang, kita akan stop di peserta kedua, Alfian, karena kondisinya makin kemari makin sangat tidak kondusif, dan peserta terakhir biar fairnya akan kita ikutkan di tantangan berikutnya supaya ini. Ya, oleh karena itu maka pemenang dengan sendirinya, pemenang di tantangan episode kali ini, maaf Mas Alfian, tidak berhasil, nggak apa-apa ya, ikhlas ya. Maka Intan yang menjadi pemenang di episode kali ini. Oke, berakhir sudah episode kali ini. Kritik dan saran Anda silakan mention di Twitter kami @antv_siapa_takut, dan tonton terus Siapa Takut Politik hanya di Antv. Terakhir, jangan biarkan ketakutan saya pikirkan. Pikir positif.